Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Aras2 Channel. Di kesempatan kali ini akan dibahas soal-soal penilaian akhir semester untuk mata pelajaran matematika untuk tingkat kelas 7. Baik, ini adalah contoh soal yang dikeluarkan oleh MTs RSC2 pada tahun 2021-2022, dan soal-soal sini tidak jauh berbeda kemungkinan besarnya dengan PAS tahun 2022-2003 karena mempunyai kisi-kisi ataupun kompetensi dasar yang sama. Baik, tanpa berlama-lama kita akan bahas soal-soal yang ada atau menjadi soal PAS Matematika kelas 7. Baik, kita lihat soal yang pertama, yaitu selisih dari 8,2 dan 5,582. Selisih ini artinya perbedaan atau pengurangan. Baik, untuk memudahkan kita tulis saja di sini 8,2 ya, 8,2 kemudian dikurangi dengan 5,582. Untuk 8,2 kita bisa tulis sebagai 8200 ya. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, kita kurangkan, ini harus sejajar antara satuan per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan. Sini 0 tidak bisa dikurangi, kita minjam ke per seratusan, jadi ini 10 kurangi 2 8, berarti ini tinggal 9 kurangi 8 1, kemudian yang ini berarti tinggal 1 ya, maksud satunya berarti 11 kurangi 5 6, kemudian ini tinggal 7 ya, 7 kurangi 5 berarti ya, jadi itu nilai selisih antara 8,2 kurangi 5,582. Di jawaban yang betul adalah yang A. Baik, selanjutnya kita akan bahas untuk soal nomor 2 ya. Nomor 2 ini terkait dengan pecahan ya. Di sini kita akan mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa tapi yang paling sederhana. Baik, kita lihat dulu angka 0,025. Baik, biar lebih fokus kita hapus saja untuk nomor 1. 0,025 kita tulis 0,0025. Ini berarti per 10 ribuan ya. Jadi kita bisa tulis sebagai 20.000. Ini sama ya. 25 per 10.000. Nah, untuk memudahkan 25 bagi 10.000 itu berapa, kita kelompokkan saja. Yang ini 25 dengan 100 ini. Oke, sehingga 25 per 100 nya adalah
1, ini 1 ya, per 4 ya, 25/100 berarti 1/4, ini per 100 nya ada, jadi 25/10.000 sama dengan 1/100. Jadi kita udah dapatkan jawabannya 0,0025 itu sama dengan 1/400. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Ini adalah perbandingan antara dua bilangan bulat ya, terutama di sini adalah bilangan bulat negatif. Seperti yang kita tahu, melalui garis bilangan kita bisa tahu bahwa semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil ya, dari 0. Di sini 0, sini 1, 2 dan seterusnya. Ke sebelah kiri berarti negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kita bisa bandingkan bahwa yang pertama itu negatif 80 dengan 60 tentunya lebih kecil negatif 80, berarti ini udah betul ya. Sedangkan yang ini harusnya lebih kecil ya, negatif 70 dengan negatif 55. Demikian juga yang ini lebih kecil, sedangkan negatif 40 lebih besar daripada negatif 55. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami itu cara penyelesaian untuk nomor 3. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan soal ini ke nomor 4. Di sini suhu udara di puncak gunung negatif 3 derajat Celcius atau sebagai suhu awal. Karena hari hujan suhunya turun lagi 2 derajat Celcius, maka suhu udara di puncak gunung tersebut sekarang berapa? Jadi awalnya suhu di puncak gunung itu negatif 3 derajat Celcius. Kemudian turun ya, turun kemana? Ke bawah ya, naik ke atas, turun sebanyak 2 derajat ya. Kalau turun 1 berarti negatif 4, kalau turun 2 berarti negatif 5 derajat ya. Jadi seperti itu. Kalau konsep matematikanya berarti negatif 3 negatif 3 turun berarti dikurangi 2, hasilnya sama negatif 5 ya. Jadi yang asalnya negatif 3 derajat Celcius turun 2 derajat berarti menjadi negatif 5. Sungguh cukup jelas ya penjelasannya untuk nomor 4. Selanjutnya kita bahas nomor 5. Untuk nomor 5 ini adalah penjumlahan bilangan bulat negatif dan positif. Pertama kita jumlahkan dulu negatif 18 dengan 21 ya. Negatif 18 dengan 21 yang ini. Nah, ini menghasilkan hasil nilai. Untuk memudahkan berarti negatif itu hutangnya 18, ada uangnya 21 ya. Banyak konsep untuk membantu ini. Berarti ada positif, berarti positif 3 ya.
bisa dibalik, 21 kurang 18 3. Kemudian ditambah negatif 31. Ini yang positif ditambah negatif 31, berarti negatif 28. Punya hutang 31, ada untuk bayar uangnya 3, berarti sisanya masih ada hutang 28. Seperti ini jawaban untuk nomor 5. Baik, dilanjutkan ke nomor 6 terkait dengan penilaian. Dalam satu permainan, bila menang diberi nilai 4. Ya, kalau main menang 1 kali 4, menang 2 kali 8, menang 3 kali 12, dan seterusnya. Kemudian kalau kalah, nah ini kalau kalah akan diberi nilai negatif 2, dan bila seri itu draw atau nilainya sama, tidak ada yang menang tidak ada yang kalah, itu nilainya negatif 1. Nah di sini dijelaskan bahwa permainannya sebanyak 40 kali ya, mainnya sebanyak 40 kali. Kemudian menangnya 20, serinya 8, berarti tinggal kita hitung dari 40 kali main, 20 kali menang. Yang menangnya 20. Seperti tadi diketahui di awal, berarti kalau menang nilainya 4. Kalau menangnya 20 kali, berarti nilainya adalah 80 ya, 20 kali 4. Kemudian seri atau draw 8 kali ya. Seperti diketahui tadi, kalau seri 1 kali nilainya dikurangi 1 ya. Kalau 2 kali seri kurangi 2. Nah, 8 kali seri berarti dikuranginya 8. Berarti kalahnya berapa kali? Kan permainannya 40 kali ya. Permainannya 40 kali. Yang ini 40 kali, menang 20, serinya 8, berarti kalahnya 40 kurang 28 ya, berarti kalahnya sebanyak 12 kali. Ini kalahnya ya, yang 12 kali. Kalah 1 kali dikurangi 2, berarti kalau kalah 12 kali berarti tinggal dikali negatif 2 kali 12, yaitu negatif 24. Nah, kita jumlahkan, maksudnya menangnya 80 kali, tapi karena seri berarti dikurangi 8, karena kalah 12 kali berarti dikurangi 24. Untuk memudahkan, kita hitung dulu pengurangannya. 24 tambah 8, 4 tambah 8 32. Jadi nilai akhirnya adalah menangnya ini nilainya 80 dikurangi 32. 32 itu pengurangan dari permainan seri dan permainan kalah. 10 pinjam ke sini, 10 kurangi 2 8, sisa 7 ya, 7 kurangi 3 4, jadi dapat nilainya adalah 48. Oke, mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dimengerti. Oke, mudah-mudahan masih tetap fokus, tetap semangat. Kita lanjutkan ke nomor 7. Untuk nomor 7,
ini adalah berkaitan dengan KPK ya. Kita akan lihat ada 2 orang siswa namanya Budi dan Iwan, masing-masing berenang tiap 2 hari. Berarti yang tiap 2 hari adalah Budi ya. Jadi Budi ini renangnya 2 hari sekali, sedangkan Iwan berenangnya 3 hari sekali. Pada hari Selasa mereka berenang sama-sama ya. Nah, maka akan berenang lagi pada hari apa gitu. Oke, kita misalkan saja Budi dengan tulisan B, Iwan dengan tulisan I ya. Iwan ini akan berenang tiap 2 hari sekali, berarti hari kedua, hari keempat, hari ke-6, hari ke-8, hari ke-10 dan seterusnya. Itu adalah cara berenang atau latihannya Budi. Sedangkan kalau Iwan berarti berenang itu hari ketiga, hari ke-6, hari ke-9, hari ke-12, hari ke-15 dan seterusnya. Dari beberapa hari latihan ini atau berenang ini ada hari yang sama ya. Pada hari ke-6 di sini Budi dan Iwan latihan bersama ya. Kita hitung saja hari ke-6 itu dari Selasa. Berarti dari hari Selasa itu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi hari ke-6 nya itu merupakan hari Senin. Baik, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, itu untuk pembahasan nomor 7. Baik, selanjutnya kita akan bahas nomor berikutnya, yaitu nomor 8 ya. Di sini dikatakan atau ada soalnya 16 buku dan 24 pensil akan diberikan kepada beberapa siswa dengan setiap siswa memperoleh bagian yang sama. Cuma dalam hal ini siswanya harus sebanyak-banyaknya berapa orang, yang penting sama ya. Artinya kalau 16 buku dan 24 pensil ini dibagikan ke seorang, tentunya akan mendapat 16 buku dan 24 pensil. Kalau dibagikan ke 2 orang, berarti bukunya dapat 8 bagi 2 ya, pensilnya dapat 12 dan seterusnya. Nah, kira-kira dibagi ke berapa orang supaya siswanya sebanyak mungkin. Nah, dalam hal ini berarti kita gunakan konsep namanya FPB ya, faktor persekutuan terbesar dari 16 dan 24. 16 dan 24. Nah, untuk menentukan FPB 16 dan 24 ini banyak berbagai cara, dan salah satunya adalah dengan menggunakan faktor prima ya. Faktor prima, mungkin teman-teman atau saudara-saudara sudah tahu apa itu bilangan prima. Yang paling kecil dulu dibagi 2 ya. Syarat untuk mendapatkan FPB itu kedua bilangan ini harus dibagi kedua-duanya. 16 bagi 2 8, 24 bagi 2 12 ya. Artinya kalau dibagikan kedua orang akan mendapat buku 8, akan mendapat pensil 12. Kemudian bagi 2 lagi bisa ya, ini 4, ini 6. Oke.
Bagi 2 lagi masih bisa. Ini berarti 2, ini 3. Nah, kalau sudah seperti ini tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama ya. Maka nilai ini adalah merupakan nilai FPB ya. Jadi FPB dari berapa ini? 16 dan 24, berarti 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 berarti 8 ya. Jadi buku dan pensil ini bisa dibagikan ke 8 orang, dimana bukunya nanti akan tiap siswa itu dapatnya 2, kalau pensil tiap siswa dapat 3 ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan jelas ya. Itu untuk penyelesaian soal nomor 8. Baik, ini bisa di screenshot untuk prosesnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas nomor 9. Ini terkait dengan bilangan pecahan atau namanya pecahan yang senilai. Seperti yang sudah disampaikan di forum-forum ataupun di yang sudah diajarkan oleh guru kita masing-masing, bahwa untuk mencari pecahan senilai itu dengan cara dikalikan bilangan yang sama ya. Konsep dasarnya bahwa unsur identitas dari perkalian itu adalah 1 ya. Jadi tiap bilangan yang dikalikan 1 itu akan bilangan itu sendiri ya. 2 kali 1 tetap 2 ya. 7 kali 1 itu tetap 7 dan seterusnya. Berarti 4/7 juga dikali 1 hasilnya 4/7. Nah, kaitan dengan itu, untuk mencari bilangan yang sama dengan 4/7 diantaranya dikali 1 atau dikali 2/2, berarti hasilnya 8/14 itu senilai dengan 4/7, atau 4/7 dikali 1 berarti 3/3 diantaranya. 4 kali 3 12, 7 kali 3 nya 21 nah, jadi pecahan 4/7 ya, pecahan 4/7 itu sama dengan 8/14, 4/7 juga sama dengan 12/21. 12/21. Selanjutnya kita akan bahas nomor 10. Ini berkaitan dengan pecahan. Ibu membeli 5 1/4 gula, kemudian membeli lagi 4 5/6. Banyaknya gula. Hasil ibu sekarang berapa? Berarti ini tinggal dijumlahkan. 5 1/4 ditambah 5 ditambah 4 5/6. Nah, untuk menjumlahkan ini tidak perlu dijadikan satu pecahan tunggal, kita bisa pisahkan dulu
menjadi bilangan bulat dan pecahan. Jadi 5 1/4 kita bisa tulis sebagai 5 ditambah 1/4 ditambah 4 ditambah 5/6 ya. Untuk bilangan bulatnya kita tinggal jumlahkan, berarti 9 itu dari 5 ditambah 4 ditambah 1/4 ditambah 5/6. Baik, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa untuk menjumlahkan bilangan pecahan ini syaratnya penyebutnya harus sama ya. Di sini penyebutnya 4, di sini penyebutnya 6. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Itu dengan menentukan KPK 4 dan 6. Ini 9. Sama ya. Kemudian KPK 4 dan 6 adalah 12 ya. Bisa dengan cara seperti tadi. 4. Kemudian 6. Ini kalau harus sampai habis, ini bagi 2 dapat 2, ini dapat 3, bagi 2 ini dapat 1, ini tetap 3, itu dibagi 3 ya, bagi 3 ini udah habis 1, ini tinggal 1 ya. Berarti KPK nya 2 kali 2 kali 3 itu 12. Baik, kembali ke sini. Jadi ini adalah 12. Penyebutnya ini juga sama 12. Nah, dengan konsep yang sama seperti tadi, dikali bilangan yang sama. Jadi 4 jadi 12 itu dikali 3, maka pembilangnya pembilangnya pun sama dikali 3 menjadi 3. 1 kali 3. Kemudian 5/6 ini penyebutnya dikali 2 ya kan, dikali 2 menjadi 12, maka pembilangnya pun dikali 2. Kalau yang ini tadi dikali 3, ini dikali 3, sehingga ini nilainya menjadi 10. Terus ya, tinggal kita jumlahkan hasilnya. 9 ditambah 3 tambah 10, 13 per 12. Oke. Ke samping itu 9 ditambah 13 bagi 12 dapat 1 ya, sisanya 1 per 12. 9 tambah 1 kan 10. Jadi jawabannya 10 1 per 12. Nah, gitu cara menyelesaikan penjumlahan pecahan. Kita sudah selesai jawab nomor 10. Kita hapus. Baik, selanjutnya kita bahas untuk nomor 11 ya. Ini tidak jauh berbeda dengan nomor 10, cuma di sini adalah bentuknya pengurangan. Baik, kita tulis nomor 11 ini ya. 16 langsung saja pisahkan seperti tadi, ditambah 5 per 12.
dikurangi. Nah, ini harus dalam kurung. Kalau mau dipisahkan, 9 ditambah 3/8. Kita bisa uraikan menjadi 16 kurangi 9 ditambah ini 5/12. Ini dikalikan jadi dikurangi ya, negatif atau dikurangi 3/8. 16 kurangi 9 nya 7 ditambah. Nah, ini sama seperti tadi, penyebutnya berbeda, berarti harus samakan penyebut 12 dan 8. KPK 12 dan 8 adalah, ya betul ya, 24. Jadi 5/12 itu senilai dengan berapa? 12 jadi 24, berarti dikali 2. Ini pun penyebutnya, pembilangnya dikali 2, 5 kali 2 ya, sama seperti tadi ya. Ini kali 2, ini juga dikali 2, hasilnya 10. Ini 8 jadi 24, berarti dikali 3 ya, dikali 3, pembilangnya pun sama, dikali 3. 3 kali 3 9. Jadi hasilnya 7 ditambah 19, maaf, 10 kurangi 9 1 ya, 1/20 ya, jadi jawabannya adalah 7 1/24 ya. Baik, untuk yang di sini tidak ada jawabannya, harusnya jawabannya adalah ini ya, 7 1/24. Jawabannya 7 1/24 ya. Dan ini jelas juga dan bisa dimengerti. Baik, selanjutnya ini adalah mengurutkan pecahan ya. Sama konsepnya, mengurutkan pecahan itu bisa dengan cara menyamakan penyebutnya, atau bisa juga dengan mengubah bentuk ini menjadi desimal ya. Kalau bentuk ini menjadi desimal, kita akan memerlukan waktu yang cukup lama karena pembagiannya itu akan butuhkan waktu ya. Kita caranya dengan menyamakan penyebutnya. Kita cari KPK 3, 8, 4, dan 6. Sudah ya. Nah, nanti kita bisa tahu bahwa penyebutnya adalah 24 ya, sama. Jadi nanti penyebutnya 24. Yang dimaksud di sini adalah pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai dengan 2/3 dengan penyebutnya 24, berarti ini dikali 8 ya. 3 kali 8 24, berarti 2 kali 8 adalah 16 ya. Jadi 2/3 itu senilai dengan 16/24. 7/8, berarti 8 nya dikali 3, 7 nya juga dikali 3, berarti 21. Kemudian yang 4 dikali 6 ya, jadi
3 kali 6 18. Kemudian ini dikali 4, 5 juga dikali 4, berarti adalah 20. Jadi urutan dari yang terkecil ya. Jadi urutannya yang terkecil ke yang besar, kecil ke yang besar ya, berapa? Kecil ke besar. Jadi yang paling kecil, lihat pembilangnya. Di sini pembilangnya paling kecil yang pertama adalah 16. Jadi yang pertama, kemudian 18, yang kedua 20, ketiga ini keempat. Jadi 16 itu adalah 2/3, kemudian 21 18 itu 3/4, 2/3, 3/4, kemudian yang ketiga 5/6, dan terakhir 7/8. Berarti yang ya, jadi prinsipnya sekali lagi untuk pecahan, baik mengurutkan, menjumlahkan, mengurang, itu harus menyamakan penyebut. Baik, selanjutnya kita akan bahas nomor 13. Untuk nomor 13 ini adalah perbandingan ya. Kaitannya juga dengan pecahan. Siswanya yang laki-laki 18, perempuannya 12. Persentase siswa laki-laki ya, jadi dalam hal ini persentase siswa laki-laki. Jadi bandingkan siswa laki-laki terhadap semuanya. Baik, siswa laki-lakinya 18 dibagi seluruh siswa. Seluruh siswa itu 18 tambah 12 berarti 30. 18 per 30 kali 1 atau kali 100 persen. Oke, cara menghitungnya bisa dengan cara mudah. Puluhan ini dibagi dengan puluhan. Oke, kemudian 18 bagi 3 dapat 6 ya, 6 kali 10 berarti 60% ya, itu 100 itu kan 10 kali 10, 3 kali 10 ini ya habis, atau 1. 18 bagi 3 6 ya, jawabannya 60%. Dilanjutkan ke nomor 14. Ibu membeli gula pasir sebanyak 25 kilo, kemudian dibungkus plastik 1/4 ya. Ini banyak cara untuk bisa menghitung ini. Pertama, bisa langsung saja setiap 1 kilo berarti berapa bungkus gitu kan. Ini dimasukkan plastiknya 1/4 ya. Jadi tiap 1 kilo dimasukkan ke 1/4 berarti dapatnya 4 bungkus. Dapat 4 bungkus. Nah, berarti kalau 2 kilo 8 bungkus dan seterusnya. Jadi kalau 25 kilo berapa? Dengan konsep matematika bisa ditulis seperti ini. Berarti 25
dibagi 1/4. Bentuk ini dirubah ke bentuk perkalian, berarti 25 kali 4/1 ya. Jadi jawabannya adalah 100 ya. Jadi bungkusan plastik itu ada 100 karena tiap 1 kilo itu dapatnya 4 bungkus. Baik, kita lanjutkan ke nomor 15 ya. P adalah himpunan bilangan prima antara 4 dan 16 ya. Kita sudah paham bahwa yang disebut dengan bilangan prima, bilangan yang hanya dan hanya jika mempunyai 2 faktor. Jadi faktornya itu hanya 2, artinya bilangan tersebut hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, dan harus 2 faktor ya. Bilangan prima yang sudah kita ketahui 2 ya, karena hanya bisa dibagi 2 dan 1. Kemudian 3, 5, 7, 11. Ingat ya. Kalau 9 tidak, karena 9 itu bisa dibagi 3. Kemudian 13, 15 tidak, kemudian 17 dan seterusnya. Nah, kini diminta menentukan bilangan prima antara 4 dan 16 ya, antara 4 di sini, antara 4 dan 16, 4, 16 di sini. Dan berarti ada ini 5, 7, 11 dan 13. Berarti banyaknya anggota P ada berapa? 1, 2, 3. Jelas ya? Jadi seperti itu menentukan banyaknya anggota himpunan bilangan prima. Dilanjutkan terakhir untuk halaman 2 mengenai himpunan. Himpunan cirinya ada beberapa, diantaranya pertama harus kumpulan objek ya, harus objek, jelas ya. Kalau bukan objek, bukan. Objek itu benda, kumpulan benda. Kemudian yang kedua harus jelas ya, pengertiannya, definisinya harus jelas. Jadi tidak ada kontroversi, tidak akan ada yang menyela kalau diterangkan. Jadi anggotanya jelas. Seperti ini kita lihat nomor A, kumpulan siswa pandai. Nah, siswa pandai ini tidak mempunyai pengertian yang jelas, tidak ada ukurannya ya, tidak ada nilainya. Nah, pandai seperti apa. Kemudian siswa yang cantik, tidak ada juga ukurannya, termasuk lukisan indah. Ini bersifat objektif, gimana orang menilainya. Berbeda dengan ini, kumpulan binatang berkaki 3. Jelas ya, bendanya binatang, definisinya kaki 3 ya, walaupun mungkin nggak ada atau jarang berkaki 3, tapi ini adalah jelas merupakan suatu himpunan.
Kalau tidak ada anggota berarti sebut himpunan kosong. Ya, demikian penjelasan sampai nomor 16.